Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini dimanapun kita berada, kita terus melihat perbuatan dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan samping kiri kananmu, keluarga, dan dimanapun Bapak Ibu berada, katakan kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami, kasih dan penyertaan Tuhan selalu baru bagi kami. Kami bersyukur sampai dengan hari ini Tuhan menyertai kami. Kami akan membawa setiap pujian, pengagungan, penyembahan kami kepada Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami membawa setiap pujian, penyembahan dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang padamu hari ini Tuhan. Masuk ruang
tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, engkau kudus, kudus Tuhan. Katakan kami masuk ruang maha kudus, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu. Serukan ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan. Kau yang kudus, Kau yang ajaib, Kau yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkaulah yang besar, Kaulah yang layak kami sembah. Terima kasih atas kemurahan-Mu, terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Let our King be lifted
biasa. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Dan saya menyambut dengan shalom setiap saudara, baik yang ada di pulau tercinta Sumba, NTT. Ya, statementnya apa lagi? Baik sudah baik, Loba Merah lebih baik. Dan memberkati setiap kota-kota yang ada, saudara-saudara saya yang di Sumba, yang ada di Bali, dan juga Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu, dan juga saudara-saudara yang di Surabaya, yang ada di Lombok, Jakarta, dan teman-teman yang ada di Pondok Indah, yang juga di Malaysia, Taiwan, Singapura. Shalom buat setiap saudara Flores. Jangan lupa borong. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih dari Singapura sudah dibagikan di beberapa kota yang sangat luar biasa. Di tahun ini, seperti di minggu lalu saya sampaikan, kita dituntun dengan sesuatu yang jelas. Selain PHI tahun ini adalah mata kita akan melihat keajaiban dan kedahsyatan. Akan dituntun kita dipersiapkan untuk kehadiran Sang Raja. Dan yang kedua, double grace dan juga multiplikasi. Dan khusus bulan ini, restoring relationship. Ada akan pemulihan besar-besaran yang akan terjadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan jangan lupa di akhir daripada ibadah ini, firman Tuhan disampaikan, kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Siapkan seluruh piranti perjamuan kudus luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi sama-sama. Yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan, menangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Dan datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu atas kami, hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada. Minta fresh anointing mengalir, sehingga suara Tuhan jelas buat kami. Kata-kata firman memerdekakan kami dan melahirkan mujizat, dan membuat hidup dalam kemerdekaan dan kemenangan serta pemulihan. Terima kasih Tuhan. Menit-menit ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan hingga sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Praise the Lord. Di tahun yang baru, di minggu kedua di bulan Januari, saya memberikan himbauan kepada seluruh pekerja dan hamba-hamba Tuhan untuk memulai di tempat yang baru. RCW, Rock Center World. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dan terima kasih seluruh ruangan sudah dipersiapkan, termasuk celebration 1, 2, dan 3 diadakan di hall utama di RCW. Bulan ini kita dituntun, dan doa saya sebagai hamba Allah, setiap saudara sekali lagi Anda berbahagia, Anda bersuka cita. Kita bersuka cita bukan berarti semua sudah beres. Kita bersuka cita karena kita percaya bahwa bersama dengan Yesus semuanya akan beres. Di bulan ini kita di seluruh pelayanan kami, Tuhan tuntun dengan satu tuntunan yang jelas, yaitu restoring relationship. Terjadi namanya pemulihan hubungan yang terjadi tentunya kepada Tuhan
dan juga kepada sesama dan melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau saudara suka judul sebuah khotbah, Restoring Relationship buat kita, ada satu dasar ayat Markus 11 ayat yang ke-25 dikatakan, dan apa? Jika kamu berdiri untuk berdoa, keren. Di sesi yang lalu cuma blessing saya membahas tentang the power of prayer, kuasa daripada doa. Yang menarik apa? Tulisan yang saya warnai berbeda, highlight. Ampunilah dahulu apa? Sekiranya ada barang sesuatu yang dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga apa? Mengampuni kesalahanmu. Yang setuju katakan amin. Jadi sahabat Kristus dimanapun saudara berada, luar biasa. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, rupanya mengampuni adalah cara bagaimana surga itu berdoa. Surga terbuka. Mengampuni adalah cara bagaimana doa dijawab oleh Tuhan. Jadi rupanya pertanyaan pendeta Pak Wahyu, berapa kali harus mengampuni? Alkitab saya firman berkata 70 kali 7 kali 7. Artinya pengampunan kepada orang lain tidak terbatas oleh hitungan kalkulator saudara. Berapa kali? Unlimited. Tidak terbatas. Ada orang berkata, Pak, orang sabar kan ada batasnya. Yes, tetapi mengampuni harus dilakukan terus menerus, unlimited. Why? Kenapa? Karena kalau kalau saudara tidak mengampuni, Bapakmu di surga tidak mengampuni. Artinya apa? Mengampuni adalah rahasia dari sebenarnya doa yang dijawab. Mengampuni adalah apa? Rahasia surga terbuka. Tidak peduli berapa kali. Yang kedua, tidak peduli posisimu salah atau benar. Yang Tuhan mau, lu harus mengampuni. Anda mengampuni, sampai mengampuni, titik. Mungkin doa kita begitu panjang puitis. Jika kita tidak mengampuni, surga tidak terbuka. Karena Bapa di surga juga tidak mengampuni. Amin, 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 amin. Mungkin sebagian saudara berkata, pendeta saya tidak salah. Saya yang dibully, saya yang di-ghosting, saya yang digosip. Stop. Jawabannya sederhana. Allah tidak mau tahu. Jawabannya sederhana. Ampunilah. Enak aja pendeta, yes. Saudaraku, Allah tidak peduli Anda berapa kali disakiti. Allah tidak peduli saudara posisinya salah atau benar. Tetapi hari ini untuk melihat surga terbuka, untuk melihat keajaiban Tuhan, untuk melihat kedahsyatan Tuhan. Saudaraku, sahabat Kristus, kita harus mengampuni. Amin. Mungkin saya berkata, pendeta, apa Pak Wahyu pernah disakiti? Yes. Pak Wahyu pernah dihina? Yes. Pak Wahyu pernah digosipin? Yes. Pak Wahyu pernah di-ghosting? Yes. Apakah pendeta ngalami? Yes. Semuanya kita alami. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Jadi tidak peduli berapa kali disakiti, tidak peduli posisi kita benar atau salah. Saya teringat teman saya namanya pendeta David Limanto. Yang beberapa sesi yang lalu saya ceritakan. Saudaraku, sangat menarik. Dia harus ngalami kemo dan sakit kanker usus. Masuk di rumah sakit dan harus kemo. Kemo yang keempat dia tanya, salah siapa? Ini dosa siapa Tuhan? Saya tahu dia pendeta yang sangat baik. Dia pengusaha yang integritas dan semuanya. Sangat luar biasa. Tapi diizinkan masuk rumah sakit kanker usus. Dan dia tanya, Tuhan, salahku apa? Saya tahu ini hamba Tuhan luar biasa.
Rupanya dia ada deal bisnis joinan dengan temannya dan diciak ratusan juta. Tuhan bilang, kamu sakit hati, ampuni. Saya Tuhan, yes. Siap komandan. Yang kedua, kamu harus berkata yang diciak tadi, lupakan, dianggap lunas. Keluar kemo yang keempat, dia keluar dan dia lakukan. Dan praise God, dia banyak mengalami perkara-perkara dahsyat ketika belajar mengampuni. Jadi hari ini selain membuat, ada istilah begini, surga menjadi tembaga, surga menjadi tertutup, surga menjadi seperti besi. Karena apa? Tidak mengampuni. Amin, amin, amin. Jadi alasannya pertama, tidak peduli kita benar atau salah posisinya. Satu kali, dua kali, masih ku bertahan. Tiga kali, ku tak sudi aku jadi korban. Tidak peduli. Mengampuni, itu karakteristik orang percaya, orang beriman. Mengampuni siapapun juga. Supaya apa? Melihat surga terbuka. Bapakmu yang di surga juga mengampuni. Dan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ada satu yang disebut dengan the secret of prayer, adalah mengampuni. Kata yang dipakai adalah epiete. What the meaning is epiete? Epiete itu adalah, saya katakan the secret of prayer. Rahasia daripada doa adalah dimulai dengan sebuah pengampunan. Epiete artinya ampunilah, ya sudah, apapun masalahnya, apapun sejarahnya, apapun situasinya, apapun rugi untungnya, ampunilah. Yang kedua, bebaskanlah. Amin. Kalau 2024, 23, 24 sampai sekarang belum bebaskan, minta kekuatan Roh Kudus untuk bisa membebaskan semua yang mengikat, untuk tidak bisa mengampuni. Salah satu strategi setan adalah kita sulit untuk mengampuni. Karena setan berkata, kau yang benar mama, kau yang benar Aci, engkau yang benar ibu, engkau yang benar nak, tidak usah mengampuni, biar dia yang datang. Tuhan berkata ampuni. Apiete, bebaskanlah. Sebab ketika kita tidak mengampuni, kita tidak membebaskan, yang untung setan, yang rugi kita. Ada yang namanya double grace yang disediakan. Ada yang namanya multiplikasi. Multiplikasi itu bukan penambahan tapi pelipat gandaan. Bebaskanlah. Jika pendeta satu ini yang membuatmu sakit hati dan kecewa, ampunilah dari program yang sangat istimewa ini. Ampuni kesalahan dan dosa saya dan bebaskan. Tapi yang ketiga, menjelaskan dengan kata apa? Menjelaskan dengan kata yang dipakai sangat, lepaskanlah. Kenapa harus melepaskan semua itu, saudaraku? Karena sahabat Kristus, jika kita tidak mengampuni, kita tidak membebaskan, kita tidak melepaskan, kita di bawah kekuatan daripada pengaruh, daripada kuasa kegelapan. Sehingga apa? Cara pandangnya menjadi salah. Sehingga apa? Saudaraku, kita tidak bisa bahagia kalau kita tidak mengampuni atau membebaskan atau melepaskan. Yang ketiga, kita tidak bisa bersuka cita. Bisa bersuka cita ketika kita nonton Dono, Kasino Hendro, nonton Warkop, nonton video film-film yang sifatnya yang menghibur kita. Namun saudaraku, terbatas. Tapi hari ini saya sebagai hamba Allah, yuk sama-sama kita merendahkan diri untuk bisa melepaskan pengampunan. Karena itu rahasia, the secret of prayer, dan juga rahasia
mengalami bagaimana kita pelipat gandaan, multiplication dan double grace. Amin. Apa bedanya dengan orang yang belum percaya Tuhan? Satu saat pemimpin rohani saya langsung, namanya Pendeta Roni Daud Simon, berkata, Pak, nabur untuk orang ini ya, untuk hamba Tuhan ini. Saya cerita, Pak Roni, itu orang yang membuat kita sengsara dan sebagainya. Jawaban pemimpin saya berkata, Pak Wahyu, kingdom culture, kingdom lifestyle, melepaskan berkat untuk orang yang mungkin tidak menyukai kita, tapi kita yang ada berkat, ayo dilepas. Saya cuma bilang siap. Sulit. Satu saat teman saya, tim penatua kami, Pendeta Hengki dan Pendeta Yosua, ada miscommunication dengan jemaat, dengan perkataan. Saudaraku marah-marah, pendeta kok itu sebagainya. Saya cuma bilang datang ke rumahnya, minta maaf. Siap. Mereka hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia datang. Dia datang berdua hamba Tuhan ini ke salah satu jemaat. Minta maaf. Kita hamba, kita bisa salah. Sekalipun posisinya waktu itu saya tahu posisinya benar. Pulang mereka diberkati dengan sepatu dan baju batik dan sangat luar biasa. Pengampunan, menyelesaikan, rekonsiliasi, relationship terbangun kembali. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bebaskan, lepaskan, supaya betul-betul saudara mengalami freedom. Alkitab berkata, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Mungkin saudara berkata, pendeta, bukan saya yang salah. Tidak apa-apa, bukan saudara, bukan yang salah. Tapi Tuhan cuma bilang ampuni. Tujuannya apa? Supaya segala ikatan setan keluar yang mempengaruhi kita. Tetapi yang kedua, kita melihat double grace. Kita melihat pelipat gandahan di tahun 2025. Melihat kebaikan dan kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah kita. Ada satu rahasia yang hebat, yang sangat luar biasa. Coba lihat. Mengampuni. Sorry agak berubah apa posisi ininya, editannya. Destroy the power of Satan. Rupanya keren banget Pak Bu. Ini makanya rahasia kenapa kita bertahun-tahun tidak bisa mengampuni. Saudara, karena setan berusaha untuk Anda tidak melangkah. Anda membuat doktrin sendiri. Anda dirasa kau benar Pak. Engkau ngapain kau harus minta? Destroy the power of Satan. Rupanya ketika saudara dan saya mengampuni, menghancurkan apa? Menghancurkan apa? Menghancurkan kuasa setan. Nah, tuh keren banget kan? Kalau saudara lihat ayat-ayat yang ada di slide saudara, destroy the power of Satan. Yang pertama, menghancurkan kuasa setan dalam hidup kita. Wow. Jadi tidak perlu dalam nama Yesus keluar setan. Dalam nama Yesus roh-roh di udara pergi. No. Ketika saudara datang kepada orang yang bersalah. Ketika saudara datang kepada orang yang memang keliru, yang menyakitkan. Dan berkata, sorry ya, aku minta maaf tahun lalu. Aku mengecewakan engkau. Maaf responku berlebihan, sebagainya. Suami istri juga sama. Sayang, sorry ya. Aku belum bisa menjadi orang yang baik. Tapi kok 2025 aku akan menjadi orang yang baik. Biarlah cinta itu hanya ada dalam diriku untuk selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu. Kaulah cintaku
jika pria-pria minta maaf pada istrinya. Meskipun sudah 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan istrinya tidak nyapa. Mungkin meneteskan air mata dan berkata, saya tapi jangan diulangi lagi ya. Kita tidak perlu mengusir. Ketika kita melangkah, memberikan pengampunan, destroy the power of Satan. Menghancurkan kuasa setan dalam hidup kita. Setan itu tidak pernah minta maaf. Tapi yang kedua, memutuskan rantai dosa dan kesalahan dalam hidup kita. Amin. Jadi ketika kita mengampuni, secara otomatis rantai dosa, rantai kesalahan seperti yang saya ceritakan pendeta David Limanto tadi. Tuhan berkata ampuni dan katakan lunas, tidak usah dikembalikan. Sedang memutuskan kesalahan orang di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menggantikan berlipat-lipat dalam hidup kita. Yang ketiga keren banget. Destroy the power of Satan. Membuka pintu keselamatan. Rupanya sangat luar biasa ketika saudara dan saya posisinya benar atau salah dan melangkah mengampuni. Ada rahasia besar. Menghancurkan segala kekuatan setan. Mematahkan segala kesalahan, rantai persoalan, kesalahan. Dan membuka pintu keselamatan atas setiap kita dan orang di sekitar kita. Selama ini kita dibodohin kan sama setan. Kekeh untuk tidak bisa mengampuni. Ayo sama-sama yuk memasuki tahun, belum terlambat. Ada satu kalimat yang sangat menarik, statement. Jangan persulit hidupmu dengan cara membenci seseorang. Kebencian adalah beban. Setuju dengan saya? Kebencian adalah beban. Jangan persulit hidupmu dengan cara membenci seseorang. Kebencian adalah beban. Kalau tidak percaya buktikan sendiri. Kalau kita lagi benci, kita datang ke pesta tuh ketemu orang yang saudara benci. Pengen yang mau pulang tapi mau tidak mau harus melangkah. Ketemu di pasar, ketemu papasan, ketemu di arisan. Wis, orang ini lagi yang buat saya benci. Itu beban. Bapak ibu saudara sekalian, jika engkau membenci orang lain, Anda sedang memegang beban yang terlalu berat buat hidup saudara sekalian. Maka bebaskanlah, lepaskanlah. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas karena saya mengampuni setiap orang yang bersalah pada saya. Kalau tetanggamu yang aneh-aneh, datang hari ini ampuni bawa parcel. Kalau pendetamu yang ampuni. Tidak ada benci di dalam hati orang percaya. Amin. Saudaraku. Karena Tuhan berjanji akan memulihkan segala sesuatu yang hasilnya dimakan habis. Bukan hanya hubungan. Kalau hubungan dikembali dipulihkan, semua automatically satu persatu akan dibukakan. Dan pemulihan terjadi. Sering saya ini ketemu dengan ditemukan dengan orang-orang yang notabene bisnisnya sukses. Pergi ke Taiwan sama-sama, orang yang baru, pengusaha baru. Pergi ke Singapura sama-sama, pergi ke Malaysia sama-sama dan sebagainya. Saya melayani mereka healing dan sebagainya. Dan mereka biasa tanya, bro, kamu di Sumba bikin apa? Saya mulai cerita visi. Dan mereka sering bilang, bro, aku titip untuk satu kelas ya. Cepet Tio 100 juta untuk satu kelas cukup. Praise God. Bro, saya titip ini ya.
Rupanya ketika ada yang namanya pemulihan satu hubungan, saudaraku, mungkin saudara yang saya jumpai hari ini, saudara sedang gagal dan gagal lagi. Saudara mungkin lagi kolab, saudara lagi bangkrut, saudara lagi dibabakan belalang pelahap. Saudaraku, harta kekayaan saudara habis, sukacita saudara hilang, kesehatan saudara. Allah berjanji Tuhan akan memulihkan, restoring ketika belajar mengampuni. Ada satu kalimat yang bagus, saudaraku, dan saya bacakan buat saudara. Jangan hitung berapa kali orang menyakitimu dan meninggalkanmu, tetapi berapa kali kau menyakiti Allah dan Dia tidak pernah meninggalkan. Artinya kalau kita ini tidak mengampuni, kita sedang menyakiti hati Allah, Pak, Bu. Sekalipun posisimu benar. Coba lihat. Janji yang sangat luar biasa. Saya mendekati akhir dari khotbah saya, dan doa saya, spirit of restoration itu terjadi. Pemulihan sedang mengalir atas hidup saudara. Yoel 2 ayat 25. Aku akan apa? Memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis, dan belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaramu yang besar yang dikukirim di antara kamu. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Amin. Hari-hari ini saya melihat pemulihan yang dahsyat. Tahun lalu saya saksikan di Suma Blessing maupun program ini. Sopir kami, driver kami, kebetulan orang Chinese, sudah tidak ketemu anaknya 21 tahun. Tapi bisa anaknya datang. Yang menarik lagi, ada satu anak pengerja kami Tamborin. Saudara, dia balik Jakarta. Saya lupa dia lanjutkan sekolahnya. Pemain tamborin dan pekerja kita. Satu saat saya ditelepon sama dia, sudah dalam, tidak pernah tahu siapa papanya. Video call, dia berkata papanya pakai jenggot. Dia punya pastor. Saya tersesat di Amerika, terdampar di Amerika. Dan saya sekarang puji Tuhan, saya ketemu dengan anak saya. Sukacita, kebahagiaan, keuangan yang dicuri akan dipulihkan. Tahun-tahun hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan dan sebagainya. Believe or not, akan dikembalikan. Restoring. Kata yang dipakai adalah apokatastasi, pemulihan. Kata yang dibuka adalah anakainosis, pembaharuan. Pemulihan itu to set in order, dikembalikan seperti keadaan yang semula. Anakainosis adalah pembaharuan, diperbarui menjadi baru. Dan yang ketiga adalah diothosis, artinya perbaikan. Ekonomi yang rusak akan diperbaiki kembali. Hidup yang rusak akan diperbaiki kembali. Ekonomi yang rusak akan dipulihkan kembali. Kesehatan yang rusak akan dipulihkan kembali. Sehingga saudara mengalami kesehatan, mengalami sukacita, diberkati rohani, jasmani, dan jiwani. Komplit. Haleluya. Dan perlu dikatakan bahwa pemulihan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi anugerah Tuhan. Believe or not. Tahun ini kita dituntut, yaitu apa yang disebut dengan apa? Double grace. Kemurahan Tuhan akan turun. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara kaget, loh kok bisa? Loh kok bisa? Yang kedua, pemulihan menjadi menurut cara dan waktu Tuhan. Keadaan kita seperti orang yang pemimpi. Yang ketiga, tujuan pemulihan bukan kepuasan manusia. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Amin, 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 amin. Itu yang sangat luar biasa yang kita miliki bersama. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Artinya apa? Ketika bicara masalah double grace, kita tidak bisa kerjakan.
kita tidak layak menerimanya. Tapi double grace disediakan. Grace, kasih karunia yang tidak terbatas diberikan. Oleh karena itu bagi sahabat Kristus yang sedang bergumul apapun juga hari ini. Dan saudara saya tidak langsung mendengarkan program ini. Dengar baik. Pemulihan besar-besaran sedang menanti Anda. Mungkin saudara sedang ikuti program ini di mobil saudara. Di apartemen saudara, di tempat kos saudara. Ada dalam perjalanan. Saya bersyukur di bandara di satu bandara dia. Pak Wahyu pendeta yang suka, saya sering dengar khotbahnya. Bahkan orang-orang yang tidak percaya, Pak Wahyu diam-diam saya suka dengar khotbahnya. Dan hari ini dengar. Pemulihan sedang menanti saudara. Pelipat gandaan sedang menanti saudara. Bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan. Dan seluruh kehidupan saudara mengalami multiplikasi. Bukan penambahan. Tapi apa? Pelipat gandaan perkalian. Amin. Terakhir. Janji Tuhan atas setiap hidup kita. Kisah Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di surga. Dengar baik. Sampai waktu apa? Pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Kalau bicara masalah preparation, persiapan, tahun persiapan buat kita. Janji Tuhan semua akan dipulihkan terlebih dahulu. Baru kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita. Apa yang dipulihkan? Ada 6 saudaraku, 6 daripada area yang dipulihkan. Yang pertama yang dipulihkan adalah spiritual. Hubungan dengan Tuhan, kepercayaan, panggilan dan tujuan akan dikembalikan. Yang mundur-mundur melayani, yang kecewa, yang apa saja, yang tidak melayani, jadi pengangguran dalam kerajaan Allah akan dipulihkan kembali hubungan. Saudara akan haus, saudara akan menyembah, saudara akan menjadi rindu akan Tuhan. Dan kehausan menentukan mujizat. Yang kedua yang dipulihkan, emosional. Kecemasan menjadi damai. Ketakutan menjadi keberanian. Kesedihan menjadi sukacita. Benci menjadi kasih. Dengar baik yang ketiga. Restoration of everything. Fisik. Yang sakit akan sembuh Pak Bu. Kanker, tumor, gagal ginjal semuanya sembuh. Kekuatan menjadi energi. Kekuatan dan energi. Perlindungan dan keselamatan. Yang ketiga hubungan. Saudaraku seperti saya saksikan tadi. Ada satu staf kami saudara. 30 tahun. Keluarganya saling tidak sapa. Acara pesta satu tidak datang, satunya tidak datang. Tapi saya kaget ketika ditunjukkan videonya pemulihan keluarga, persahabatan dan komunitas. Selanjutnya mental, pikiran dan persepsi, kreativitas dan inspirasi. Pelaku-pelaku bisnis, para pejabat, hamba-hamba Tuhan dengar. Engkau akan diberikan inspirasi, pewahyuan. Saudaraku akan terjadi open minded. Kesabaran dan keteguhan. Yang tiga, dengar baik. Saudara dan saya akan mengalami restoration of everything. Yang selanjutnya kenapa adalah financial, kemakmuran, kelimpahan, dan berbagi dan memberi. Untuk mengalami multiplikasi, pelipat gandaan memberi. Bayangkan begitu dahsyat untuk setiap kita. Oleh karena itu bulan ini, yuk sama-sama ampuni setiap orang yang bersalah. Ampuni orang yang membenci kita. Saudara hanya cukup melangkah minta kekuatan Roh Kudus. Kunci surga terbuka. Kunci Bapa melepaskan tangannya untuk segala kemurahan, multiplikasi dan double grace, pemulihan dalam segala sesuatu. Akhirnya saya bersama dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan berkata, God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Persiapkan roti dan anggur yang ada dalam di rumah saudara, dimanapun saudara berada jika saudara siap. Mari buka tangan bersama-sama. Renungkan kebenaran firman ini. Oh Jesus. Oh.
Biarlah kasih Allah turun atas kami. Hadirat Allah turun atas kami. Kemurahan Allah turun atas kami. Dan kami melihat segala sesuatu yang Tuhan sediakan dalam seluruh hidup kami. Yang namanya pemulihan akan terjadi. Yang namanya segala sesuatu yang dibuat oleh setan akan kami hancurkan dengan langkah kami mengampuni. Oh Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Jesus, amin. Engkaulah Tuhan, sama-sama. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Saya mau sampaikan buat saudara, mujizat sedang menanti Anda. Kemurahan sedang menanti Anda. Pelipat gandaan sedang menanti Anda. Double grace sedang menanti Anda. Keluarga saya Pak Tony dan istrinya. Saudara-saudara yang lain saya tidak sebutkan namanya. Pak Gunawan yang ada di Taiwan. Ayo sama-sama kita melihat kasih karunia Tuhan. Dan persiapkan roti dan anggur ada di tangan kananmu. Lord Jesus. Angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Christ in you and Christ in me. Dalam nama Yesus, makan sama-sama. Pegang cawan yang berisi anggur. Saya usul, ampuni setiap orang yang mengecewakan. Posisi kita benar. Kita di ghosting, kita dihina, kita digosipin, apa saja difitnah. Ampuni. Kita sedang mematahkan rantai-rantai setan dan belenggu setan. Dan mempermalukan kuasa kegelapan hanya mengampuni. Pegang di atas kepalamu. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Darah berbicara nyawa dan perlindungan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari buka tangan. Jesus. Kemurahanmu lebih daripada hidup. Dan nanti pendeta Hengki akan menutup dengan doa di posisinya yang sekarang juga ada. Buka tangan saudara, angkat wajahmu. Kemurahanmu lebih dari hidup. Sama-sama. Kemurahan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Amin. Bawa lidahku memuji Engkau. Katakan sama-sama. Kiranya tangan kemurahan Tuhan yang selalu memampukan kami ya Tuhan untuk hidup berdamai dengan sesama kami, mampu untuk melepaskan pengampunan kekecewaan, panah-panah api si jahat,
sehingga kami hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam bebas dari cengkraman kuasa kegelapan di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua ya Tuhan untuk sanggup menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur menyerahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya tidak ada satu orang pun yang terikat oleh kekecewaan, dan dimampukan Tuhan untuk mampu rekonsiliasi dengan bahkan dengan orang-orang yang membenci mereka sekalipun. Dan hari ini kami membuka minggu ini dalam keberkatan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertai kami, menopang dan menolong kami selalu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan 7 dan 8 sampai selama-lamanya. Luar biasa.